Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan perbedaan antara hak waris dan hak harta gonogini atau harta bersama. Hal ini perlu kita bahas karena banyak sekali kasus dalam masyarakat itu jika suami istri, misalkan suaminya meninggal dunia dan pernikahan mereka mungkin dibilang belum lama, atau bisa jadi dalam pernikahan mereka harta seluruhnya ini adalah harta bawaan suami. Istri tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian ketika suami meninggal dunia, istri diusir, hanya keluar orang saja tanpa dibekali harta waris dari kematian suaminya. Oleh keluarga suami, istri ini dianggap tidak punya hak apapun sehingga ketika suami meninggal dia terusir dari rumahnya dengan alasan ini semuanya adalah milik suaminya. Oleh sebab itulah pada video kali ini saya ingin menjelaskan kepada rekan-rekan semuanya perbedaan antara harta waris dan harta gonogini, dan sekaligus apa saja yang akan menjadi hak bagi suami ketika istrinya meninggal atau hak istri ketika suaminya meninggal dunia. Ini penting untuk membedakan apa yang disebut harta waris dan apa yang disebut sebagai harta gonogini. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Ketika ada suami istri atau laki-laki menikah dan mereka terjalin dalam hubungan suami istri pernikahan, setidaknya biasanya ada 3 model harta. Yang pertama, ketika suami istri ini menikah, biasanya di antara mereka ini memiliki harta bersama atau hari ini sering kita sebut dengan harta gonogini. Itu seperti apa kriterianya? Misalkan mereka ketika awal menikah tidak punya apapun, tidak punya rumah, tidak punya pekarangan, tidak punya kendaraan misalkan. Kemudian setelah mereka menikah, mereka membeli rumah dengan uang berdua. Mereka membangun rumah dengan penghasilan mereka berdua. Mereka bisa membeli tanah juga dari penghasilan mereka berdua. Maka semua hal yang dihasilkan dengan kekayaan dan jerih payah mereka berdua ini secara umum kita anggap sebagai harta bersama atau harta gonogini. Tapi tentu saja antara suami istri ini biasanya punya harta bukan hanya gonogini ini saja atau bukan hanya harta bersama ini saja. Namun boleh jadi suami dan istri ini masing-masing memiliki harta bahkan sebelum mereka menikah. Misalkan ini suami punya harta pribadi, istri juga punya harta pribadi. Harta pribadi suami bisa jadi dia hasil kerja sebelum dia menikah. Dia sudah berkarya, sudah berbisnis, sudah berusaha, sudah menjadi karyawan sejak lama sebelum menikah. Maka apa yang dia punya sebelum menikah itu secara umum dianggap sebagai harta pribadi suami. Atau bisa jadi suami juga memiliki harta pribadi berupa harta pemberian dari orang tuanya atau harta waris dari orang tuanya. Jadi sebelum orang tuanya sebelum dia menikah, dia sudah dapat harta dari orang tuanya. Atau setelah menikah, orang tuanya meninggal, dia juga mendapatkan harta waris dari orang tuanya. Nah, harta waris ini termasuk harta pribadi setiap masing-masing individu, suami maupun istri. Begitupun dengan istri, pasti dia memiliki harta pribadi. Misalkan tadi harta sebelum dia menikah juga udah punya harta. Kemudian warisan dari orang tuanya misalkan. Atau mahar dari suaminya. Misalkan kalau dulu ketika dia menikah, suaminya memberikan mahar berupa 1 petak sawah, 1 buah rumah misalkan. Maka 1 petak sawah dan 1 buah rumah itu yang dianggap sebagai mahar, ini termasuk harta pribadi istri. Gitu. Nah, sampai sini kita harus bisa membedakan tadi bahwa suami memiliki harta pribadi, istri juga memiliki harta pribadi, dan tidak menuntut kemungkinan mereka juga memiliki harta bersama. Gitu. Nah, sekarang ini konsekuensi dari jenis harta yang kita sebutkan tadi akan memiliki juga dampak ketika salah satunya meninggal dunia. Seperti apa bentuknya? Nah, akan kita lihat. Misalkan, kita lihat skema pertama, kemungkinannya ketika suami yang meninggal dunia. Di sini ada harta pribadi, harta bersama, dan harta pribadi istri. Ketika suami yang meninggal dunia, nih, lihat, suami meninggal dunia, maka yang menjadi harta waris adalah harta pribadi suami dan sebagian harta bersama. Taruhlah misalkan harta bersama ini kita potong 50-50. 50% milik suami, 50% milik istri. Nah, ketika suami meninggal dunia,
maka pemisahan harta ini harus jelas. Mana yang menjadi harta pribadinya suami dipisahkan dulu, dan berapa bagian harta bersama antara suami istri ini, dan bagian suami dipisahkan dulu. Gitu. Misalkan kalau harta pribadi ini kalau dikalkulasikan jumlahnya 100 juta misalkan. Kemudian harta bersama ini juga 100 juta. Harta pribadinya istri juga 100 juta. Misalkan gitu. Berarti ketika suami meninggal dunia, hartanya suami adalah 100 juta ditambah dengan 50% dari harta bersama, yaitu 50 juta. Berarti ketika suami meninggal dunia, maka harta warisnya adalah 100 juta dari harta pribadinya dan 50 juta dari harta bersama. Gitu. Nah, berarti terkumpul di sini kurang lebihnya 150 juta. Nah, 150 juta inilah yang disebut sebagai harta waris. Nah, karena dianggap sebagai harta waris, maka salah satu ahli warisnya adalah istri. Gitu. 150 juta ini adalah harta waris dari meninggalnya suami, dan salah satu ahli warisnya adalah istri. Gini. Bisa dipahami ya? Berarti nanti ketika suami meninggal, ya berarti istri ini bisa mendapatkan harta waris dari suaminya satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah 1/4, kemungkinan yang kedua adalah 1/8. 1/4 itu jika suami meninggal tanpa memiliki anak dari istri manapun. 1/8 ketika suami meninggal sudah punya anak dari istri manapun. Gitu ya. Ini kalau kasusnya yang meninggal dunia adalah suami. Nah, kemudian skema yang kedua masih meninggalnya suami. Misalkan antara suami dan istri ini tidak memiliki harta bersama. Masing-masing memiliki harta pribadi, istri juga punya harta pribadi. Gitu. Nah, ketika suami meninggal dunia, maka harta pribadinya inilah yang akan menjadi harta waris. Dan dan istri mendapatkan hak warisnya sama sebagaimana skema yang kita buat. Gitu. Kemudian skema yang ketiga, ketika istri yang meninggal dunia. Kita balik. Ketika istri meninggal dunia, kita lihat mana saja yang menjadi harta bersama, harta pribadi milik istri, dan mana saja yang dianggap sebagai harta bersama. Misalkan tadi sama, misalkan istri punya harta bersama, harta pribadi banyak 100 juta, dan harta bersama 100 juta dibagi 2 berarti 50% berarti 50 juta. Berarti juga sama, hartanya istri berarti 150 juta. Nah, 150 juta ini harta yang ditinggalkan istri, yang saat ini setelah istri meninggal dianggap sebagai harta waris. Nah, harta waris ini salah satu ahli warisnya adalah suami. Suami mendapatkan hak waris dari kematian istrinya itu satu dari dua kemungkinan. Yang pertama dapat 1/2, yang kedua dapat 1/4. Beda ya angkanya ya, gitu. Jadi ketika istri meninggal, suami mendapatkan harta waris dari harta istrinya, terdiri dari harta pribadi atau ditambah dengan harta bersama kalau ada. Itu satu dari dua kemungkinan, setengah atau 1/4. Setengah itu jika istri meninggal tanpa bawa anak atau tanpa memiliki anak sama sekali. Dapat 1/4 suaminya jika istrinya meninggal sudah memiliki anak. Gitu. Ini perbedaan antara harta suami istri. Nah, ketika kasus yang keempat, skema yang keempat, misalkan jika istri ini tidak memiliki harta bersama, dalam rumah tangga mereka ini tidak memiliki harta bersama. Jadi murni harta bawaan suami sendiri, harta bawaan istri sendiri, atau harta pribadi suami, harta pribadi istri. Berarti nanti ketika istri meninggal dunia, yang menjadi harta waris ya harta bawaan istri. Berapapun lama mereka menikah, mau 1 bulan, mau 1 tahun, atau bahkan baru sehari nikah, pokoknya kalau istri punya harta atau suami punya harta, maka siapa yang meninggal, harta pribadi itulah yang akan menjadi harta waris. Nah, ini maksud saya pembahasan kita ini agar mempermudah skema kita untuk memahami sebenarnya yang menjadi harta waris itu ketika pasangan meninggal dunia seperti apa sih gitu. Karena tadi banyak kasus istri terusir dari rumah mantan suaminya dengan alasan dia tidak punya hak apapun, termasuk tidak diberi hak waris atas kematian suaminya, diusir oleh keluarga suami. Baik, demikian teman-teman sekalian, semoga bisa difahami. Terima kasih.